Sama seperti vaksin biasa ya. Saya bulan-bulan lalu juga vaksin flu, rasanya sama saja, tidak ada bedanya. Kegiatan apa? Ya, jadi sebenarnya sudah mulai kemarin kami di Siloam memulai vaksinasi untuk nakes. Ya, kemarin sudah ada 3, hari ini ada 9 yang terdaftar karena mereka harus daftar lewat aplikasi. Nah, jadi kita mulai tadi sesi pertama udah dari jam 9. Jadi kita dedikasikan setengah wing rumah sakit yang ada di lantai 7 ini memang kosong, tidak terpakai. Kita jadikan area vaksin untuk nakes. Gitu. Oke. Ya. Nanti totalnya berapa dan khusus hari ini berapa? Nah, kita sebenarnya dapat dari Dinkes, kemarin ambil dari puskesmas itu ada 900-an vaksin yang real ya. Tetapi tentu saja pesertanya itu harus registrasi ulang. Jadi kita tunggu nanti data-data itu masuk semua ke kita. Cuman kalau untuk jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit itu yang memang sekitar segitu. Jadi memang kami pesannya sesuai dengan nakes yang kami sudah daftarkan. Oh, oke. Artinya itu vaksin dari pemerintah, Pak? Betul. Oke. Nah, kalau dari umum sendiri atau beli sendiri itu ada rencana nggak, Dok? Ada, sebenarnya ada dari grup ya. Dari grup kita memang sudah merencanakan, sudah berdiskusi dengan beberapa pihak, Pfizer, AstraZeneca dan lain-lain. Kita masih menunggu izin dari pemerintah sendiri untuk bisa impor. Cuman kalau sudah ada pasti Siloam pasti akan jual untuk umum juga. Ini rencananya kan Siloam kan se-Indonesia gitu ya. Jadi masih dirapatkan gitu atau apa jatuhnya? Masih dari pusat terus berdiskusi dengan beberapa pihak penyedia vaksin ya. Mudah-mudahan kalau semua lancar kita bisa jual untuk umum. Pilihannya vaksin apa, Dok? Sekarang kan yang ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna ya. Kita belum tahu yang mana yang kira-kira goal, tapi apapun itu kita pasti ingin vaksin ini juga bisa tersedia untuk umum. Oke, benar. Nah, kemungkinan sudah ada rencana belum, misal akan dijual atau ditarifi berapa sih kalau untuk umum? Belum, tapi kita pasti ngikutin harga pemerintah. Waktu itu kan sudah ada selebarannya ya, jadi untuk Sinovac berapa, untuk berapa, kita pasti akan mengacu ke situ. Rekomendasi mungkin, kan banyak jenis vaksin. Inginnya vaksin apa, Dok? Tiap vaksin itu kan modelnya berbeda-beda ya. Sinovac itu isinya ini, Pfizer itu isinya ini, efikasinya juga berbeda-beda. Ada yang boleh buat lansia, ada yang nggak boleh buat lansia. Jadi customize sebenarnya. Jadi tidak ada yang satu vaksin terbaik untuk semua itu nggak ada. Jadi misalnya untuk saya bagusnya ini, untuk dia bagusnya ini, beda-beda. Si dana, Dok, udah dipersiapkan dari sekarang atau gimana, Dok? Untuk pembelian secara mandiri? Pasti sudah, dari pusat pasti sudah alokasikan. Oke. Mungkin bisa dibocorin nggak, Dok, budgetnya kisaran berapa? Apa ratusan juta atau miliaran, kisaran aja gitu? Kalau itu saya belum ada data ya. Tapi yang pasti semua fasilitas kesehatan pasti akan berlomba-lomba di vaksin. Ya. Jadi ya kalau kita dapatnya berapa, kita sediakan budget sesuai dengan itu saja. Karena pasti akan berebut. Oke. Itu kan dapatnya 90 ya? 900. Oh, 900. Nah, itu akan dibagi berapa tahap pemvaksinan? Kan nggak semuanya hari ini pastinya kan? Ya, nah, itu mungkin kisaran berapa lama selesainya? Nah, kita kan targetnya satu hari itu 20 karena di tikernya dibagi maksimalin dari kuota 20 ya. Nah, jadi mungkin ini bisa makan waktu beberapa bulan, tapi kita ini mengikuti tren aja ya. Kalau emang kita lihat antusiasmenya besar sekali, tentu saja kuotanya akan kita naikin. Bisa aja kita sehari lebih dari 20 sehingga sampai akhir bulan Januari sudah ke vaksin semua, mudah-mudahan. Yang diutamakan dulu ini lebih ke siapa? Sebenarnya saat ini yang diutamakan adalah yang sudah registrasi ulang pasti dari ya. Cuman kita juga melihat dokter-dokter kita yang sudah langsung di garda depan. Beberapa dokter kita di garda depan itu sebenarnya sudah pernah positif sehingga mereka tidak lagi masuk dalam prioritas. Jadi kita sudah seleksi siapa saja dokter yang sesuai dengan pertanyaan yang 13 biji itu yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke. Tenaga kesehatan kita sendiri itu totalnya sebenarnya berapa sih semuanya? Nah, kalau tenaga kesehatan kita itu ada 450
50-an. Itu hanya tenaga kesehatan, belum termasuk dokter spesialis. Jadi dokter spesialisnya ada sekitar 100-an, dokter umumnya ada lagi, dokter intensifnya ada lagi, dan kita juga punya outsourcing, security, cleaning service, itu semua kurang lebih mungkin ada 500-an lebih. Oke, sip. Udah dapat nih vaksinnya yang umum. Nah, nanti itu udah ada simulasi sistemnya gimana belum? Misal harus daftar dulu atau gimana? Sebenarnya sama seperti vaksin lain aja ya, kan kita jualan vaksin flu, pneumonia, sistemnya akan sama seperti itu. Jadi seperti vaksin layaknya seperti vaksin biasa. Oke, ada kayak diregistrasi dulu baru vaksin gitu ya? Bisa. Awal-awal pasti akan seperti itu karena antusiasmenya kan pasti besar sekali ya. Mungkin kita buat appointment dulu, registrasi dulu. Misalnya sehari berapa 20, 30 masuk kita vaksin. Tapi lama-kelamaan kita akan berlakukan sama seperti vaksin biasa. Oke, Dok, tujuan kita untuk membuka yang mandiri gitu lebih ke apa? Yang pasti untuk supaya COVID tidak ada lagi. Ya, karena jujur begitu nakes dibukakan akses untuk vaksin sudah banyak yang hubungi saya sebenarnya kapan vaksin itu akan tersedia. Jadi mereka sudah antusias sebenarnya. Jadi ini kan tidak bisa kita hindari ya. Memang publik sangat ingin sekali juga divaksin COVID. Mau vaksin yang sama dengan nakes dengan Pak Jokowi juga mereka mau sebenarnya. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan ini bisa langsung terrealisasi. Vaksin untuk umum nantinya bisa disediakan di sini. Oke, masyarakat nih terkait vaksin atau ajakan gitu gimana? Ya, vaksin itu bukan solusi sebenarnya. Solusinya itu adalah tetap gaya hidup. Ya. Jadi kalau untuk Sinovac kan vaksinnya 2 dosis. Jadi setelah dosis pertama tidak dianjurkan untuk kita beraktivitas seperti biasa. Justru aktivitasnya harus sama. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu yang utama sebenarnya. Amanannya kalau dokter menilai gimana? Kalau khusus Sinovac? Kalau keamanan, jujur kemarin kan kita sudah vaksin 3 orang ya. Dari 3 orang itu sampai sekarang, puji Tuhan alhamdulillah tidak ada reaksi. Ya, hanya sedikit nyeri saja, cuma tidak terlalu signifikan. Mereka sekarang sudah bekerja seperti biasa. Jadi kita juga udah melihat datanya BPOM, nyerinya juga tidak ada, efek sampingnya tidak ada. Dan saya juga dapat laporan dari satu Siloam Group yang sudah mulai kemarin ada di Kebonjeruk, ada di Bogor, ada di Jambi, semua juga melaporkan tidak ada efek samping. Saran bagi dokter, sebelum divaksin kita sebaiknya apa? Setelah divaksin sebaiknya harus gimana gitu? Oke, kalau sebelum divaksin sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa ya. Yang penting kita sehat. Karena kalau kita merasa tidak sehat, memang itu otomatis gugur. Jadi persiapan aja kita harus sehat. Setelah vaksin pun sebenarnya bisa beraktivitas seperti biasa saja. Cuman ya itu, protokol kesehatannya juga jangan jadi lepas. Sisanya bisa seperti biasa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.